Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Baik kelas 86, 87, dan 88. Ya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di rumah kita belajar matematika dari rumah. Baik anak-anak semua, kemarin terakhir ya sebelum PJJ kita belajar tentang menentukan panjang busur dan keliling lingkaran, serta hubungannya. Saya yakin kalian sudah tahu perbedaan antara panjang busur dengan keliling lingkaran. Begitu juga yang akan mau dibahas hari ini, yaitu tentang luas juring dan luas lingkaran. Nah, ya. Jadi anak-anak semua, kalau kemarin ada hubungan antara panjang busur dengan keliling, kalau sekarang adalah hubungan luas juring dengan luas lingkaran. Nah, gimana eh, materinya? Kita simak ya. Nah, baik, saya share pembelajaran kita hari ini. Ya, sudah terlihat ya. Kita perbesar supaya makin terlihat ya. Lembar kerja matematika ini sudah saya suruh print ya. Mudah-mudahan kalian semua sudah ngeprint ya. Dan yang belum ngeprint ya silahkan boleh kalian catat dulu ya nanti ketika sewaktu-waktu kalian sempat di print ya kalian bisa menyatatnya kembali. Baik, eh, mengenai hubungan luas juring dan luas lingkaran anak-anak semua akan saya terangkan dalam permasalahan yang terjadi gitu ya dalam kehidupan sehari-hari supaya kalian ngerti ya. Oke, di sini Pak Haji memiliki tanah ya berbentuk lingkaran. Kenapa berbentuk lingkaran? Karena memang hari ini kita bahas lingkaran. Ya, dengan panjang diameter diameternya adalah 70 meter ya. Tanah tersebut akan dibagikan ke 6 anak-anaknya. Nah, yang ditanya di sini adalah dapatkah kamu menentukan luas tanah milik Pak Haji seluruhnya? Nah, di sini catatan bahwa tanah Pak Haji ya, tanah Pak Haji ya, tanah Pak Haji berbentuk lingkaran. Nah, ini simbol lingkaran ya. Tanah Pak Haji berbentuk lingkaran. Berarti luas yang diminta adalah luas lingkaran. Ya kan? Rumus luas lingkaran adalah pi dikali R pangkat 2. Kita nggak pakai lagi diameter. Kalau kemarin diameter dipakai ketika hitung keliling ya. Pi kali D ya. Tapi kalau misalkan luas rumusnya pi kali R pangkat 2. Apa sih bedanya, Pak? Nah, bedanya diameternya 70, berarti yang dimasukin bukan 70. Karena di rumus maunya jari-jari. Nah, kalau diameternya 70, nah, tahu kan ya diameter ya? Nih saya gambar ini. Anggaplah ini sebuah lingkaran. Nah, ini diameter nih. Nah, ini diameter. Diameter itu pembelah lingkaran. Ya, pembelah lingkaran. Nah, mana sih jari-jarinya? Ya setengahnya dari diameter. Ini jari-jari. Ini R nih. Ini R. R ditambah R jadinya D. Nah, gampang kan? Jadi kalau D-nya 70 berarti R-nya adalah 70 dibagi 2 adalah 35. Tanahnya Pak Haji mempunyai jari-jari 35. Yuk sekarang kita cari luasnya. Berarti karena 35 bisa dibagi 7 ya. Berarti 22 dikali 22/7 ya, maaf, dikali 35 dikali lagi 35. Nah, kok 2 kali? Karena di sini ada R pangkat 2 ya. Nah, 7 dibagi 35 hasilnya 5 ya di sini. Nah, 22 kali 5 itu 110 ya. Ya, 110 dikali 35. Nah, ini luasnya Pak Haji nih. Nah, kita kaliin ya, 11 kali 35 ya. Nah, buat yang belum bisa kali-kalian, coba dilihat nih. 5 kali 1, 5. 5 kali 1 lagi, 5. Ya. 3 kali 1, 3. Ini 3. Kemudian kamu jumlahkan deh.
Jadi 385 ya, langsung saya tulis di sini. 385 ditambah 01 nih di sininya. Jadi 3.850 meter pangkat 2. Inilah luas tanah Pak Haji sebelum dibagi-bagi ke anaknya. Karena pertanyaan pertama dia masih meminta luas tanah milik Pak Haji seluruhnya, belum dibagi-bagi. Nah, sampai sini jelas ya? Silakan dicatat ya, di pause dulu. Saya hapus dulu. Nah, baik. Untuk melanjutkan di soal nomor 2, nah, kita lihat apa sih yang terjadi di pertanyaan kedua gitu ya. Nah, oke. Pertanyaan kedua, kalian bisa lihat gambar sketsa dari tanah Pak Haji tadi. Karena memang tanah Pak Haji tadi berbentuk lingkaran ya. Nah, inilah sketsanya. Mempunyai sudut pusat 72 derajat nih. Ya. Kemarin kan kita ngitung ininya ya, garis lengkungnya ya kemarin ya. Sekarang adalah luasnya. Nah, oke kita baca dulu ya petunjuknya. Di antara keenam anak-anaknya, ternyata Pak Haji memiliki seorang anak laki-laki. Nah, dan bagian untuk anak laki-laki sudah dipisahkan seperti gambar di samping. Jadi sebelum dibagi-bagi, dia mau bahwa sepetak tanah yang udah disisakan ini adalah jatah untuk anak laki-laki. Sisanya untuk anak perempuan. Nah, di sini nih. Sisanya untuk anak perempuan. Coba tentukan luas tanah milik anak laki-laki Pak Haji. Nah, ya. Berarti, ya kan, luas tanah milik laki-laki Pak Haji kita pakai derajat. 72 derajat. Ini hampir sama ya materinya kayak kemarin ya. 72 derajat per 360 ya kan? Dikali luas lingkaran. Semuanya. Kenapa luas lingkaran? Luas lingkaran inilah luas seluruh tanah yang Pak Haji punya. Sementara 72 derajat ini tanah yang mau diambil oleh anak laki-lakinya. 360 ini adalah sudut total satu lingkaran. Gitu ya. Nah, kita perkecil nih. 72 dengan 36. Kita sama-sama bagi 9 ya. 72 dibagi 9 berarti 8 per 36 bagi 9 adalah 40. Nah, kayaknya masih bisa diperkecil ya. Kita perkecil lagi sama-sama bagi 8 ya. 8 bagi 8 1. 40 dibagi 8 5. Oh ternyata tanah untuk anak laki-laki itu 1/5-nya. 1/5-nya. Gitu ya. Dikali dari yang mau diambil adalah 1/5 dari luas seluruhnya. Yaitu luas lingkaran. Gitu. Berarti 1/5 rumus luas lingkaran adalah pi kali R pangkat 2. Nah, 1/5 kali 22/7 kali 35. Ingat ya, kalau R pangkat 2 berarti 35-nya 2 kali ya. Nah, 35 dibagi 7 kembali 5 di sini nih ya. 35 bagi 7 kan 5 ya. 7 bagi 7 1 nih. 5 dibagi 5 juga. Berarti nanti sisanya adalah 35 dikali 22. Dikali 1 juga sama aja hasilnya. Jadi perkalian 1 itu menghasilkan hal yang sia-sia gitu ya. Baik ya. Berarti yang belum dikali adalah 22 dikali 35. Nah, kalau kita kaliin di sini ya, 22 kali 35 ya. 2 kali 5 10, 0 simpen 1 11 ya. 6 berarti totalnya adalah 770. Nah, 770 meter persegi. Inilah tanah yang diberikan Pak Haji, luas tanah yang diberikan Pak Haji untuk anak laki-lakinya 770 meter persegi atau setara 1/5 bagian dari seluruhnya gitu ya. Sampai sini ngerti nggak nih anak-anak nih? Baik ya. Saya hapus dulu ya. Silakan kalian catat dulu, kalian pause dulu ya. Saya hapus untuk melanjutkan soalnya ketika itu nggak bisa digeser itunya gambarnya. Baik.
Pertanyaan ketiga. Nah, oke. Dapatkah kamu membantu Pak Haji menentukan luas tanah untuk anak-anak perempuannya? Berapa luas tanah masing-masing? Nah, tadi luas tanah seluruhnya itu Pak Haji itu kalau nggak salah 308,50 ya. Nah, dikurangi dengan tanahnya si anak laki-laki. Gitu. Sisanya untuk anak perempuan, gitu kan? 0, 5 kurang 7, 2, simpan 1. 15, maaf. Ya, ya, ya. Ya, sebentar ya. Ini lagi, eh, oke. Mohon maaf, saya share screen lagi ya. Ada gangguan sedikit ya mengenai sinyal ya. Di pertanyaan ketiga tadi ya, di sini pertanyaan ketiga itu tadi luas tanah dari Pak Haji ya, luas tanah seluruhnya itu kan luas lingkaran ya. Itu kan 308,50 ya. Maaf. Nah, kemudian tanah untuk anak laki-lakinya adalah 770. Nah, ini kita kurangi ya. Ini 5 ya. Nah, ini dikurangi. 0 kurang 0, 0. Ini 5 kurang 7, pinjam dari 8, ini sisa 7 ya. Ini 15. Ini 15 kurang 7, 8. 7 kurang 7, 0. Nah, ini 3. Nah, jadi luas sisa tanah yang untuk perempuan, ya, luas tanah untuk anak perempuan itu adalah 3.080 meter persegi. Tapi ini bukan untuk seorang. Ini untuk 5. Kenapa? Karena anaknya Pak Haji yang perempuan ada 5 orang. Jadi yang ditanya adalah kan berapa luas tanah masing-masing setiap anak perempuannya. Jangan lupa dibagi 5. Gitu ya. 5 dibagi 5 hasilnya kalau nggak salah itu 30 ya. 616 ya. 616 meter persegi. Jadi setiap anak perempuan itu mendapat luas tanah 616 ya. Kalau anak cowok lebih banyak 770 karena seorang ya. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa. Nah, ada nggak sih cara lain dalam menentukan 30-80 ini gitu ya? Ada. Kalau kamu mau kita menggunakan tadi kan kalau anak laki-laki menggunakan 72 derajat ya. Berarti sisanya kan untuk anak perempuan. Nah, kita cari berapa derajat untuk anak perempuan. 360 dikurangi dengan 72. Sisa derajatnya kan untuk anak perempuan. Nah, ini 8. Di sini 5 ya. Iya, di sini 5. 5, 8 lagi. Nah, 288 derajat. Gitu. Nah, kita pakai 288 derajat per 360 ya dikali dengan luas lingkaran. Inilah cara selain ya. Ini sih lebih gampang ya, tapi ada cara lain minimal kalian tahu gitu ya. Kalian bisa menentukan sisanya. Misalkan kalau tadi yang ditanya adalah anak laki-lakinya, kalian bisa menggunakan 72. Tapi kalau langsung yang ditanya adalah jatah anak perempuan, nah sementara kalian belum menentukan eh, laki-laki. Berarti kan harus 2 kali nyari. Nyari laki-lakinya dulu baru kalian kurangi. Kalian bisa langsung gitu kurangi derajatnya dan langsung hitung seperti ini gitu ya. Baik, ditulis dulu ya, di-pause dan saya hapus dulu untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Dan yang terakhir di sini menentukan luas daerah yang diarsir. Baik anak-anak, anggaplah anggaplah daerah yang diarsir ini adalah tanah milikmu. Sementara yang ini tanah bukan milikmu. Ya, ketika disuruh cari luas, kita bingung. Karena tanah kita bentuknya nggak jelas. Persegi bukan gitu ya. Ini miring-miring ke sini sedikit gitu ya. Ini kan ini punya kita ini yang di sini nih.
Nih ujung-ujung masuk nyempil ini punya kita nih. Nih, yang jelas yang ini bukan, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan ya luas daerah yang diarsir? Sementara kita nggak tahu bentuknya apa. Kalau bentuknya segitiga, kita bisa gunakan luas segitiga. Kalau bentuknya trapesium, kita juga bisa gunakan luas trapesium gitu. Ini bentuknya apa? Nah, selidik demi selidik anak-anak ini bentuknya persegi panjang. Tadinya tanah kamu itu bentuknya persegi panjang. Kita cari dulu ya luas persegi panjang. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya ini nih, ini 20 ya, 20 kali 14. Berarti hasilnya 280 meter persegi. Ya, ini jangan senti ya. Kayaknya nggak masuk di akal ya luas daerah di RT. Mungkin pakai meter lah gitu ya. Biar sesuai dalam keadaan real ya per meter. Baik. Berarti luas tanah ini bukan luas tanah milik kamu. Ini kalau luas full persegi panjang. Namun ada potongannya. Potongannya adalah setengah lingkaran ini bukan tanah milikmu. Setengah lingkaran yang di kanan, setengah lingkaran yang di kiri. Ini bukan punyamu. Sekarang kita cari luas tanahnya. Luas setengah lingkaran. Nanti cari lagi luas setengah lingkaran. Kok carinya 2 kali, Pak? Kenapa nggak langsung aja digabung? Oh, lingkarannya sama. Betul. Setengah lingkaran dipotong dengan setengah lingkaran sama ya. Jadi luas satu lingkaran full. Nah, nggak jadi setengah. Daripada 2 kali nyari, mendingan sekali nyari, ya kan? Luas satu lingkaran berarti rumusnya adalah pi kali R pangkat 2. Baik. Ini kan 14 ini pembelah lingkarannya nih. Tuh, berarti bukan jari-jari, diameter namanya. Berarti kalau 14 berarti jari-jarinya 7 ya. 22/7 kali 7 kali 7. Coret-coret berarti 22/7 154 meter persegi. Nah, ya. Jadi 154 ini apanya? Luas bukan punyamu. Nah, sekali lagi. Ini 154 bukan punya kamu. Jadi berapa yang punya saya? Kurangi aja. Luas seluruhnya 280 dikurangi 154. Nah, 6 ya. Ini sisa 7 ya. 7 kali 5 2. 126 meter persegi. Inilah tanah milikmu. Nah, ya. Inilah tanah milikmu. Sampai sini jelas? Oke, ya cukup sampai situ aja pelajaran kita hari ini, anak-anak semua. Jangan lupa dicatat dulu. Akan ada latihannya di buku tulis ya. Nanti akan saya berikan 2 soal aja latihannya mengenai luas juring dan luas lingkaran. Oke ya. Saya hapus dulu dan saya stop share ya. Baik, anak-anak semua, bisa dimengerti materi kita hari ini? Kesimpulannya adalah ketika kamu menentukan luas satu lingkaran, itu adalah luas lingkaran. Tapi ketika sudah kamu potong membentuk juring, ya luas juring itulah ya tergantung berapa derajat atau berapa bagiannya. Jadi derajat itu digunakan untuk menentukan berapa bagian nih potongannya, gitu. Misalnya dipotong 180 derajat berarti dibagi 2. Karena 180, 180, 360 kan. Ingat total lingkaran itu sudutnya adalah 360 derajat. Baik, anak-anak semua, mudah-mudahan kalian semangat belajarnya. Matematika itu mudah ya, tergantung kalian bagaimana cara mengertinya. Nah, oke. Mudah-mudahan kalian masih semangat di rumah. Jangan lupa nanti ketika PTM akan saya cek loh kerjaan kamu ya. Kerjaan kamu selama di rumah. Baik, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat.